Mari kita mulakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Jasman Susilo. Saya kayaknya baru pertama ketemu dah. Boleh dibuka videonya? Yuk, kita on cam semua. Ya. Ya, Jasman ya. Langsung ikutin ya. Kemarin kayaknya kita seru ya bahas tentang keterampilan fungsional ya, keterampilan life skill untuk diri kita ya kemarin ya Bu Lilis ya. Iya, betul, Bu. Nah, Afwan ya, Bu. Kali ini off cam karena lagi di luar, datanya takut keburu mati. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, baik. Biar aja Jasman aja yang dibuka ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain segera bergabung biar Iya. tidak terlalu tertinggal. Mm. Waktu matematika sudah dibahas belum? Kemarin hitung-hitung prosentase atau mungkin waktu IPA sudah kebahas belum? Oh, nggak semuanya IPA ya? Ini Jasman IPA apa IPS? Saya IPA, Bu. Oh, IPA. Oke. Kang Duklis IPS ya. Iya. Jadi kalau yang materi kemarin itu, kalau dibahas dari sisi IPS, berarti lebih kepada social influence. Kalau dibahas sama IPA, berarti lebih kepada bagaimana sih daya cerna dan daya serap. Jadi kalau misalnya itu dipakai untuk manusia, berarti hubungannya dengan daya cerna. Kalau itu dipakai oleh tanaman, itu disebut dengan daya serap. Itu ya. Kemarin itu eh, kita kita membahas sedikit ya Jasman ya. Jadi saya ulangi sedikit saja biar nggak terlalu banyak pengulangannya. Materi pembelajaran saya itu kolaborasi antara keterampilan fungsional dan pendidikan kewirausahaan. Di sini saya melihat yang begitu erat karena pebisnis yang baik dia akan selalu melihat apa kebutuhan pasar. Nggak mungkin orang menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Dan tidak mungkin ada penjualan tanpa ada penawaran dan tidak bisa dilanjutkan dengan memenuhi kebutuhan. Artinya apa? Setelah kita melakukan penawaran, itu penawaran yang memenuhi kebutuhan yang punya peluang merubah pasar yang awalnya dingin atau nggak pengen sama sekali membeli menjadi lebih hangat ya. Kemudian ketika sudah betul-betul need-nya itu meningkat ya, itu akan merubah pasar yang awalnya hangat menjadi hot market. Hot market itu punya peluang besar terjadinya penjualan. Maka biar kita punya insting itu bagus, kita mesti pelajari juga bagaimana sih pola manusia ini hidup. Ya, maka saya gabungkan atau saya kolaborasikan dengan keterampilan fungsional yang ini pasti kita akan nanti membahas banyak bagaimana sih cara kerjanya otak kita bekerja untuk diri kita sendiri. Ya, kalau waktu itu kita sudah membahas tentang tata aturan dalam diri. Bagaimana sih tubuh manusia itu memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Bagaimana sih yang paling disenangi sama manusia kebanyakan dan seterusnya dan seterusnya eh itu yang kita sebut dengan life skill. Ya, jadi keterampilan untuk hidup. Intinya gitu, keterampilan untuk hidup. Nah, kalau di pekan lalu kita sudah membahas untuk hidup, apa yang kita butuhkan untuk hidup? Ayo. Makan, nafas. Iya, untuk itu ya. Nah, Iya. makanya dari kegiatan bernafas saja, dari kegiatan bernafas saja, ternyata ada bisnis yang berhubungan dengan itu. Kira-kira bisnis apa? Orang baru menyadari waktu pas pandemi kemarin, rame sampai antri. Bisnis apa kira-kira itu? Kuliner. Orang nafas kuliner itu mah makan.
Oh, tabung Nafas apa? oksigen, tabung oksigen. Tabung oksigen, betul sekali. Itu nanti bisa tabung oksigen, bisa obat-obatan, bisa inhaler, bahkan klinik kesehatan. Ya, itu Oh iya. semua dibisniskan. Hmm. Itu makanya ini bagian dari materi pendidikan kewirausahaan. Nah, kemudian ada lagi yang kita semua lupa, bahwa bumi itu sudah Allah setting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau kita sebagai manusia mampu bijak merawatnya, berarti memilih tindakan yang merawat bumi maupun tubuh kita, maka bumi pun akan berpihak kepada kita. Tapi kalau kita bertindak sembarangan sehingga bumi itu rusak, maka kita pun akan beroleh banyak sekali hal-hal tidak baik yang kembali kepada kita. Contohnya tadi, untuk bernafas. Bernafas kita butuh apa? Butuh udara, oksigen. Oksigen. Kondisi hari ini, bagaimana kondisi udara di bumi Jakarta? Kurang baik apa tidak baik ya Bu ya? Tidak baik ya. Baik. Baik, ayo Jasman dibuka saja apa namanya mic-nya ya. Jadi biar bisa langsung diskusi dua arah. Nah, ketika bumi Jakarta kekurangan oksigen tidak baik, padahal penghasil oksigen itu apa? Fungsi usir apa ya Bu? Tanaman, Hah? tanaman. Iya, tanamannya tanaman apa yang menghasilkan oksigen banyak? Apa ya Bu? Ini jenisnya Bu. Ya, boleh, jenis boleh. Apa ya? Lidah mertua ya Bu? Salah satunya bisa dia juga melawan banyak polutan ya. Hmm. Salah satunya. Tapi yang paling banyak menyumbang oksigen, maka dulu Indonesia itu disebut sebagai paru-parunya dunia. Hmm. Saking kita mampu memberikan oksigen ini untuk keseimbangan alam di dunia. Sebelum banyak orang-orang kita yang merusaknya. Di antaranya apa tindakan yang merusak paru-paru dunia ini? Membakar hutan, polusi dan Membakar kendaraan. hutan, alih fungsi hutan, ya. Nah, berarti kalau hutan tanamannya tanaman apa, Bu? Apa ya? Di Tanaman apa, Jasman? eh, apa ya? Jati. Ya banyak ya, Bu ya. Iya. Semuanya tanaman keras, namanya tanaman keras. Hmm. Itu yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, ya. Hmm. Itu merupakan upaya untuk memproduksi oksigen. Nah, kalau kita tidak memahami ini, kita tidak menyadari hal ini, terus kita berbuat seenaknya untuk hutan-hutan kita, bahkan mungkin kita turut andil pada proses pengundulan hutan atau alih fungsi hutan, kayak apa generasi berikutnya? Sekarang aja rasanya sudah nggak nyaman. Penyakit sudah mulai banyak bersarang. Gara-gara oksigennya tidak bersih. Tidak bersih. Oksigennya sedikit ya. Jadi ternyata jadi pengusaha tanaman keras pun baik ya. Itu dan semuanya harus di-manage ataupun diatur dengan sebaik-baiknya. Itu baru satu cakupan oksigen saja. Makanya Indonesia bahkan kena penalti ketika jumlah oksigen ini kita rusak dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu kadang-kadang awalnya dari hal sepele, tapi karena lahan yang tempat tumbuhnya itu tidak betul-betul padam, maka dia ketika musim panas yang seperti ini, dia mudah memantik karena
masih ada sisa api di dalam tanah yang ketutup. Ketika ada daun yang kering, maka langsung nyamber dan terjadilah kebakaran. Jadi seperti itu. Ya, jadi yuk kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai sekarang, yuk kita sama-sama menambah oksigen. Saya ada rencana, kita nanti bakal membuat tanaman-tanaman ya di sekolah. Salah satunya mungkin lidah mertua itu tadi ya, sansevieria, lidah buaya. Kemudian nanti kita juga kembangkan tabu lampot, biar apa? Biar tanaman-tanaman yang bisa apa ya, memenuhi kebutuhan pangan itu bisa kita tanam sendiri. Kita praktek di sekolah, kita praktek di rumah masing-masing. Oke ya? Ya Bu, insya Allah. Iya. Nanti ini di sekolah Bu Ani sedang mengupayakan galon-galon bekas. Nanti mungkin di pekan depan kita akan ajak semuanya. Yuk kita bareng-bareng ke sekolah. Kita kerja bakti, kita bikin penghijauan di sekolah kita. Mudah-mudahan nyumbang berapa persen ke oksigen setidaknya untuk sekolah aja lingkungan Umaya. Ya, itu baru kemarin tentang life skill yang seperti itu. Ayo Jasman, kamu kalau nggak komen, nggak mengikuti, nanti kamu bosen dan ngantuk. Jadi kamu harus buka kamera, buka mic. Kita sifatnya diskusi ya, Jasman ya. Ayo, Jasman, ayo dibuka. Itu kalau yang ketutup itu cuma Bang Al karena dia memang butuh rekamannya aja. Tapi kalau saya dan kalian serta dibuka. Kecuali ini Bu Lilis sudah izin karena di luar ruang ya, nggak apa-apa. Ini Bu Lilis masih interaktif. Oke, nah sekarang lanjutan dari life skill tadi. Sekarang kan 2023-nya udah akhir ya. Padahal ini saya kasih artikel 10 keahlian yang dibutuhkan tahun 2025. Jadi kalau World Economic Forum, berarti isinya kira-kira siapa? Isinya, kira-kira, iya. isinya apa ya kira-kira Bu? siapa? Pesertanya, pesertanya kira-kira siapa? Ini kan forum nih, Forum Ekonomi Dunia. Berarti isinya kira-kira siapa aja? eh Ayo Orang. Jasmine sambil jawab. Iya, maksudnya dia dengan profesi apa? Oh, eh pedagang. Pedagang. Yakin. Ya, karena berhubungan dengan ekonomi, ya pedagang aja deh. Apa bedanya pedagang dan pengusaha? Coba Jasmine. Ayo, dibuka mic-nya Jasmine. Ayo, apa bedanya pedagang dan pengusaha? Ayo, coba dibuka. Mic-nya dibuka Jasmine. Mic-nya diklik, klik gitu. Nah, dah. Kameranya turunkan sedikit. Jadi terlihat wajahnya. Nah, oke, lanjut. Apa bedanya pedagang dan pengusaha? Kalau pengusaha ngerintis usaha dari awal sendiri, sedangkan kalau Terus? pedagang berdagang sendiri. Bingung ya? Bingung ya? Bikin Iya. PR dah. Bikin PR. Tulis saja PR-nya di situ. Ayo.
Nah, PR-nya terus yang nomor 2 cari tahu siapa saja. Ini berarti profesi ya, profesi apa saja deh. Terus dan berasal dari mana saja? Berasal dari negara mana saja. Oke. Terus nomor 3 dari ke-10 keterampilan yang terdapat dalam bacaan di atas keterampilan apa sajakah yang sudah kamu kuasai? Ceritakan secara singkat ya. Tahu ya? Dari ke-10 keterampilan yang terdapat dalam bacaan di atas, keterampilan apa saja yang sudah kamu kuasai? Ceritakan secara singkat. Maksudnya gimana? Ini saya pengen membahas satu-satu. Ini sudah ya? Sudah ditulis ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu, jawabannya teoritis apa menurut kita? Ada yang menurut kita, ada yang teoritis. Nomor 1 teoritis aja ya, Bu. Karena menurut Nomor kita 1, nomor 1, nomor 2 harus keilmuan, harus teoritis. Nomor 3 baru. Oke. Ya. Oke? Karena kan itu kan nomor 2 data. Ini loh hubungannya sama berpikir nih, critical thinking and analysis. Nah, kan melatih itu soalnya, Bu. Jadi harus juga memandang data, makanya harus cari datanya. Iya, Nah, Bu. ini ada analytical thinking, ada active learning, ada complex problem solving. Ya. Ini mau saya lanjutin sebenarnya. Ya. Gini, khusus yang di poin ketiga. Jadi di poin ketiga ini mau saya jadikan PR keempat, nomor 4. PR nomor 4. Ya. PR nomor 4. Jasman dulu SMP apa paket B? SMP, Bu. SMP. Kamu pernah sampai SMA? Pernah sekolah di SMA atau SMK? Belum. Oh, jadi habis dari SMP terus langsung ke sini? Iya.
Ya. Kalau Bu Lilis Ya, Bu. dari SMP atau dari paket B atau dari apa ya, sederajat gitu, sanawiyah gitu misal. Saya SMK. Berarti dulu udah SMK. Iya, udah kelas 3. Loh, udah kelas 3 terus. Ya, ada sesuatu hal lah nggak sampai lulus, Bu. Oh gitu, baik. Hmm. Nah, ini saya mau mengajak kita memandang diri kita. Ini hubungannya nanti sama keterampilan ya, acceptance. Acceptance itu keterampilan menerima diri kita sendiri ya. Tapi sudut pandangnya yang di kompleks problem solving. Saya mau ngajak di materi ketiga saja. Ini ya, eh, kompleks problem solving. Ini nanti kita bahas, tapi saya mau bahasnya ngacak. Jadi seenaknya kita lagi mau ngebahas gitu maksudnya. Ya, biar nanti materinya tuh nyambung aja. Materinya jadi nyambung aja. Di nomor 4, ini ceritakan secara sistematis bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan yang pernah kamu alami sehingga kamu memutuskan untuk belajar di paket C ini. Sekali lagi, ini hubungannya sama acceptance. Jadi nanti ini lanjutannya dari nomor 4, kita tahu minat belajar sekarang itu tidak semuanya baik. Sedangkan kita wajib untuk memiliki minat belajar. Mungkin kalau Bu Lilis langsung jawab, ya emang kewajiban kita Bu, belajar. Gitu ya Bu Lilis ya? Iya, Bu, betul. Betul ya? Karena memang Allah menetapkan itu. Tapi di sini saya mau mengajak untuk kita melihat permasalahan ini dan kita sanggup membantu menguraikannya. Makanya di sini kan problem solving, kompleks problem solving. Jadi mampu memecahkan permasalahan yang kompleks, gitu loh. Jadi pasti setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda. Tapi yang saya amati memang secara garis besar minat belajar ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Minat membaca juga masih sangat rendah. Sedangkan kita tahu untuk kita keluar menjadi baik, menjadi sukses, kita butuh itu. Ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi dulu kita ngapain gitu? Misalnya waktu dulu Jasman habis SMP, kamu butuh waktu nggak? Atau kamu bekerja dulu atau bagaimana? Enggak, Bu. Ya, dari SMP langsung ambil paket C. Iya, Iya. Waktu itu SMP-nya di mana? di 283. Karena kamu nggak masuk itu. Nah, oke. Nah, setiap tindakan selalu ada motif. Ya. Jadi ini hubungannya dengan kita mempelajari motif yang ada dalam diri. Ini masih ada hubungannya sama tata aturan dalam diri ya, Bu Lilis ya. Ya, Bu.
untuk mencari tahu motivasi dalam diri. Ingat, semakin kita mengenali diri kita, semakin kita mampu mengidentifikasi rasa yang muncul di dalam diri kita, maka kita akan mampu memutuskan solusi apa yang mau kita ambil. Ya, ini yang disebut motif atau motivasi. Nah, ini nomor 4 itu hubungannya sama itu, cara menjawabnya. Jadi kita harus kenali diri kita. Kita harus jujur dengan perasaan kita sama apa yang kita pikirkan. Nggak usah kita manipulasi, apa adanya saja. Kalau memang nanti masih ada hal negatif, baik itu secara pikiran maupun perasaan, nanti kita akan giring pikiran atau perasaan yang negatif ini untuk kita ajak menuju kepada keterampilan memberi arti. Berarti keterampilan memberi arti positif. Gitu. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Mungkin nanti ini kita akan bahas khususnya di yang nomor 4 sama nomor 5 ini saat kita kerja bakti nanem. Ya. Nanti kita ada pembelajaran offline, kita nanem. Nah, berarti teman-teman yang belum hadir pada siang hari ini, diajak hadir semua. Kita akan buat videonya juga, itu untuk nyicil proyek semester genap. Proyek semester genap, jadi tahu ya, di semester genap kita nggak ada tutorial seperti sekarang, yang padat sekali, pembelajaran terus. Tapi besok itu sifatnya kayak kalau orang ngerjakan skripsi, mungkin kalau pernah tahu ya, Bu Lilis mungkin pernah tahu. Atau kalau dulu di SMK-nya ada, kan berarti kalau kelas 12 sudah pernah OJT ya, Bu Lilis ya, udah pernah magang kan? Udah, Bu. Nah, waktu setelah saya magang, Ibu membuat laporan kan? Iya. Nah, kita sifatnya kayak model kayak gitu. Jadi kita praktek, langsung prakteknya itu bikin proyek ya, proyeknya bikin film pendek, tapi film pendeknya itu mau nggak mau, walaupun itu judulnya film pendek, tapi tahu sendiri ngambil scene itu bisa berulang dan bertahap, karena nanti semuanya akan dilakukan oleh siswa, mulai dari perencanaan sampai hasil akhir, jadi sampai promosi. Itu. Nah, berarti itu proyek bisa juga melatih keterampilan kita untuk siap menghadapi dunia digital hari ini ya, semuanya digital marketing. Jadi itu kita memang mau persiapkan di situ. Kemudian mungkin kalau Bu Lilis nggak asing ya, karena suami ya Bu Lilis ya, sudah biasa tahu kan? Kenapa, Bu? Ya kalau buat film kan udah biasa tahu ya kalau Bu Lilis ya. Insya Allah. Iya. Sekarang tinggal yang ngejalaninnya. Nah, itu untuk di semester. Jadi nanti di nomor 4 sama 5 itu nanti kita kerjakan khususnya ya bareng-bareng saat kita nanti datang offline waktu praktek nanem nanti ya, nanem bikin pupuk gitu. Jadi kita kayak banyak bikin-bikin video singkat gitu sambil ngerjain sambil itu sambil bikin videonya gitu ya. Itu nomor 4. Nomor 5-nya langsung aja deh, nggak usah. Dah ini aja. Nih. Jadi nomor 4 itu ngerjainnya ditulis dulu, relax aja. Kalau nanti masih ada yang tertinggal, nggak usah di apa ya, ditutupi, nggak usah dibagusin, biarin aja, relax aja. Karena ini benar-benar untuk menyelesaikan yang ada di dalam diri kita, biar kita memang benar-benar tahu praktek, namanya praktek baik, untuk mampu mengatasi permasalahan yang kompleks. Jadi seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi saya ada yang tertinggal, Bu. Yang paling banyak menyumbang oksigen apa, Bu? Yang paling banyak menyumbang oksigen, tanaman keras, hutan. Tanaman keras. Oh. Ya, hutan. Hutan. Hutan.
Iya. Nah, di sini ini kan ada 10 keahlian. Ini nanti yang menjadi keahlian untuk pendidikan kewirausahaan. Kalau yang pemikiran analitis, inovasi, ya, kemudian active learning, complex problem solving, critical thinking, ini semuanya kita latih pelan-pelan lewat pertanyaan biasanya, atau diskusi ataupun tugas. Itu akan kita giring untuk bisa sampai ke situ. Ya, jadi kadang nggak berasa, tapi tugas-tugas itu sebenarnya membantu untuk kita sampai kepada pemikiran analitis maupun critical thinking. Ya. Kemudian di sini ada creativity, originality. Ini biasanya kita kalau Jasman sama Bu Lilis mau mengamati kalau tugas-tugas yang berupa video atau tugas bertingkat ya, tugas kompleks. Habis diginiin dulu, diginiin, habis itu diginiin gitu misalnya. Nah, itu memancing sisi kreativitas dan originalitas dari masing-masing. Ya. Kemudian ini ada leadership dan social influence. Pengaruh sosial tuh hari ini ya di era society 5.0 ini luar biasa karena terlihat masif. Satu berita diluncurkan ketika mindsetnya belum mindset positif itu luar biasa dampaknya dan itu bisa jadi menyudutkan orang lain, bisa membahayakan orang lain, bisa menjatuhkan mental orang lain ataupun juga meninggikan. Nah, ini kenapa keterampilan-keterampilan ini juga harus kita asah, kita latih agar kita juga bertanggung jawab, bijak terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita ketik. Ya. Karena memang dunia saat ini ya dunia society 5.0 yang berbasis digital. Makanya eranya ya bergandengan tangan antara era digital 4.0 dan era society 5.0. Gitu ya. Ya, Bu. Jadi jelas di nomor 7-nya nyambung teknologi use, monitoring, kontrol, semuanya karena emang sudah berbasis teknologi. Ya, yang berhubungan dengan social influence, ini poin 4, ada ketahanan. Jadi biar kita nggak gampang stres bagaimana ya proses relaksasi bagaimana agar berpikir jernih bagaimana. Tentu semua ini bakal aman-aman saja bila kita selalu berpegang kepada pemilik kehidupan. Dari awal kita belajar life skill, itu belajar hidup, berarti namanya hidup harus mengenal siapa pemilik kehidupan dan bagaimana sang pemilik kehidupan itu mengatur kehidupan itu sendiri. Kita hanya mengamati, mempelajari pola-polanya. Bagaimana tubuh kita merespon, bagaimana hati kita merespon. Jadi tubuh dan hati kita merespon itu seperti apa? Pikiran kita jadi bagaimana? Itu semua hubungannya dengan poin 9. Baik, sampai di sini penjelasan singkatnya. Ini latihan, jadi harus praktek. Tetap praktek baik. Kita nanti praktek. Mudah-mudahan sampai bulan Desember pertengahan ini bisa selesai. Harapan saya. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Amin. Jadi biar saya sih berharap kalau udah lulus dari sini tuh memang benar-benar punya ini loh, jiwa yang tangguh, punya ketahanan, punya toleransi terhadap stres, punya fleksibilitas. Jadi paling nggak 10 ini tuh memang kita tahu karena kita punya daya juang untuk hidup. Gitu ya. Jadi itulah life skill yang sesungguhnya. Nah, tinggal nanti sarananya atau wasilahnya apa, nanti itu bergandengan dengan materi passion. Kalau yang masih ketinggalan di materi passion ada di IG PKBM Alif, ada di MPLS, jadi YouTube PKBM Alif, cari yang MPLS, silahkan dicari, nanti bisa dipelajari karena bagaimanapun itu masih berkaitan.
materinya. Yuk, silakan Jasmine memberikan feedbacknya sedikit, habis itu Bu Lilis atas pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Silakan beri feedbacknya. Kalau nggak paham, nggak apa-apa, diceritakan aja. Bingungnya karena apa, di mana gitu, nggak apa-apa. Yuk. Ayo, Jasmine. Jasmine, jangan dibiasain tutup kamera. Ayo. Jasmine. Lilis dulu dah, kasih feedbacknya. Pembelajaran siang hari ini. Pembelajaran untuk hari ini, alhamdulillah singkat, padat, jelas. Seperti biasa, Ibu bahasanya apa ya? Kadang-kadang ada beberapa yang aku nggak ngerti, tapi suka dibaca berulang-ulang. Oh, maksudnya itu gitu. Good. Bagus. Karena emang itu untuk melatih critical thinking sebenarnya, Bu. Aku sering bilang sama suami aku, ya Allah, ini kenapa guru aku pinter banget ya, sampai aku nggak bisa. Ini nyari di mana sih? Bukan pinter banget, itu cuman karena duluan lebih tahu doang. kata kata ya maklum aja, udah tua kamu udah belajar. Gak apa-apa, nanti browsing aja. Kayak yang tadi soal nomor 1, nomor 2 itu kan butuh data, itu browsing. Ya Bu, insya Allah siap. Iya. Karena kadang untuk sekarang ya, browsing itu juga butuh keterampilan. Mau pilih pakai apa? Pakai AI juga bisa kan, banyak. Tapi kan tetap harus ada analitis. Nah, analitisnya itu tetap di tangan ibu gitu loh. Dia kan hanya data yang tersaji. Tapi bagaimana cara menggunakan data, bagaimana cara membaca data, bagaimana cara menghubungkan data yang ada, itu ada di ibu gitu. Ya kan? Nah, jadi akhirnya kita hanya menyatakan bahwa itu semua sebagai sarana untuk membantu kita menjadi lebih mudah. Tapi intinya di kitanya sendiri harus juga memiliki keterampilan ini. Ini seperti ya memang sudah disarikan ya. Kalau nggak punya ini ya memang agak susah untuk hari ini. Untuk hari ini, apalagi untuk 2037 ya. Berarti kalau kita tahu ini, Bu Lilis punya anak, Bu Lilis juga akan mempersiapkan. Bagaimana sih seorang ibu yang berhasil, ibu yang sukses? Berarti ibu yang berhasil mendidik anaknya. Jadi anak yang gitu kan, pasti goalnya anak yang soleh, anak yang soleha. Tapi kan kita breakdown, soleh dan soleha itu dengan pengertian yang bagaimana? Iya kan? Iya Bu. Gampangnya, ketika seseorang itu mampu mendidik anaknya untuk bisa mampu lagi mendidik generasi selanjutnya lagi. Itu gampangnya. Tapi nanti ketika kita urai, kita breakdown, ternyata banyak banget. Dan itu yang nggak boleh lupa, harus selalu sesuai dengan passion yang bersangkutan. Kalau enggak, nanti munculnya pemberontakan. Iya Bu, betul. Kalau pemberontakan berarti stres yang didapat. Nggak menguntungkan banyak pihak. Ya, ada lagi nggak Bu Lilis feedbacknya? Sudah Bu, itu aja cukup sudah untuk hari. Ya, terima kasih Bu Lilis. Baik, untuk perbaikannya bagaimana? Untuk perbaikan biar nanti saya bisa menyajikannya bisa lebih baik lagi atau lebih mudah dipahami lagi. Enggak sih Bu, kayaknya nggak ada yang perlu diperbaiki. Justru dengan beberapa kali pertemuan agak apa ya, agak biasa. Jadi
awal-awal saya tuh kata saya, kok ibu galak ya. Ternyata pas udah sering ketemu, ya biasa aja gitu. Iya. Bagus. Ayo Jasman, terima kasih Bu Lili. Sekarang Jasman, ayo cepat dibuka kameranya. Karena saya juga memperhatikan gestur, mimik, wajah gitu ya. Jadi untuk membantu memudahkan proses pembelajaran, saya butuh data itu. Makanya saya selalu minta dibuka kameranya. Kecuali ada kondisi darurat ya, kayak sekarang Bu Lilis gitu kan, tapi sudah izin dan saya sudah mengizinkan. Ayo Jasman, dibuka. Jasman. Ya Allah, ini kemana ini? Pergi kali ya. Maaf Bu, tadi dari kamar mandi. Oh, dari kamar mandi. Ngechat aja, jadi kita nggak nyari. Ngechat, Bu, saya kamar mandi. Jasman, berikan feedback tanggapan kamu atas pembelajaran pada siang hari ini. Dibuka kameranya. Yuk. Nggak usah banyak kata, tapi ini memang sarana saya untuk melatih kalian semua bicara sih, sebenarnya bagian dari public speaking. Karena nggak akan ada penjualan tanpa itu juga. Jadi itu memang latihan wirausaha. Ayo, Jasman kasih feedbacknya. Menurut kamu pembelajaran siang hari ini bagaimana? Penjelasannya mudah untuk dipahami dan saya bisa memahami materinya dengan baik. Bisa ya? Ya syukur alhamdulillah kalau memang bisa. Nanti kita akan lihat di tugas. Cara kerjakan tugas masih sama. Berarti dikerjakan dan dikirim ke email sekolah tugas@pkbmalif.sca.id. Oke ya? Karena Jasman itu agak sedikit ketinggalan, materi-materi kemarin kan sudah banyak. Tolong dikerjakan, karena rapot itu isinya tetap satu paket ya Jasman ya. Nanti dilihat di YouTube PKBM Alif ya. Akan itu di grup nanya sama teman dan sebagainya, silahkan agar kalian ada interaksi belajar di sana. Ya begitu dulu ya. Kalau semuanya sudah jelas, mari kita sempurnakan pembelajaran pada sore hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.